Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini ada kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama-sama dengan saudara seiman kita. Memulai doa malam kita hari ini, mari kita akan memujikan sebuah lagu berjudul Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Biarlah lagu ini menjadi doa isi hati kita kepada Tuhan, bahwa setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Saudara-saudara, mari kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami bisa berdoa bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, bersehati, bersuara kepada Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong waktu ini menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan Tuhan untuk waktu ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara sekalian, saya ingin
ingin menunjukkan kepada kita sebuah gambar yang saya dapatkan beberapa hari belakangan yang mempunyai pesan yang sangat dalam. Berikut adalah gambarnya. Saudara-saudara, ini adalah gambar ketika tangan Yesus mengangkat tangan Petrus dari dalam air. Ini adalah gambar dari cerita yang tadi kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Saudara, kalau kita baca di ayat 28 tadi, memiliki kesan bahwa Petrus itu sedang memuji Yesus. Kalau engkau itu, tolonglah aku mau jalan ke sana. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat Petrus yang demikian, sebenarnya Petruslah satu-satunya yang mempunyai iman yang aktif ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air. Imannya yang spontan menggiring Petrus kepada pengalaman akan kuasa Tuhan yang unik dan luar biasa. Ketika melihat Petrus yang bereaksi demikian, Yesus menyambut iman Petrus dengan berkata di ayat 29, "Datanglah." Maka Petrus pun menunjukkan langkah imannya dengan keluar dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Namun di ayat 30, Petrus mulai tenggelam karena ia merasa ada tiupan angin. Dan ia mulai takut. Ia merasa ada tiupan angin dan ia mulai merasa takut. Maka Petrus pun tenggelam. Saudara, Petrus mulai tenggelam karena fokusnya beralih dari Yesus kepada angin yang bertiup. Iman Petrus mulai goyang ketika ia menyadari bahwa ia begitu rentan terhadap angin yang bertiup tersebut. Saudara, situasi kita saat ini bisa jadi kita tidak berjalan di atas air, tapi bisa jadi kita berada dalam sebuah kondisi yang sulit. Jika kita berfokus kepada angin dan gelombang yang berhembus tanpa melihat kepada Yesus, bisa jadi kita menjadi putus asa dan tenggelam. Untuk menjaga iman kita tetap percaya di saat yang sulit, mari kita fokus kepada kekuatan dan kuasa Yesus dibandingkan fokus kepada kerentanan dan kelemahan kita. Saudara, walaupun kita memulai perjalanan iman kita dengan baik, kadangkala koneksi iman kita kepada Tuhan itu terputus-putus. Hal ini tidak berarti bahwa kita telah gagal dengan iman kita. Ketika iman Petrus terputus-putus, ia berteriak kepada Yesus, "Yesus, tolonglah aku." Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong Petrus. Dan Yesus melakukannya dengan mengangkat Petrus dari dalam air. Petrus takut, namun ia tetap kembali berteriak, berseru kepada Yesus. Saudara, ketika tumpukan gelombang ketakutan menerpa hidup kita, menjadi mulai ragu, apakah sebenarnya Tuhan itu dekat gak sih? Apakah Tuhan itu sayang atau enggak sih? Apakah Tuhan itu bisa membantu menolong saya atau enggak? Ketika keraguan itu datang, mari kita mengingat bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia satu-satunya yang tahu bagaimana cara menolong setiap kita. Saudara-saudara, setiap waktu kita membutuhkan Yesus. Dalam segala perjalanan iman kita, kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan firman-Nya, kita membutuhkan pribadinya, kita membutuhkan kekuatannya, dan kita membutuhkan pertolongannya. Saudara-saudara, ketika mengingat Yesus, ketika mengingat bahwa kita membutuhkan Yesus, mari kita pujikan sekali lagi lagu "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu". Lagu ini biarlah menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setia
Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan khusus untuk iman percaya kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau berdoa menyebutkan nama kita sendiri kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan terus menjaga iman percaya kita kepadanya. Roh Kudus mendorong kita melakukan bagian kita untuk iman kita boleh terus bertumbuh kepada Tuhan. Kalau saat ini hidup kita berjalan baik-baik saja, kita berdoa bahwa di tengah keadaan itu iman kita terus bertumbuh mengenal Tuhan. Kalau hidup kita saat ini tidak sedang baik-baik saja, mari kita berdoa, berseru memohon pertolongan Tuhan. Bukan hanya memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa supaya mata kita, harapan dan iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk anggota keluarga kita. Mari kita sebutkan nama pasangan kita, anak-anak kita satu persatu, menantu kita, cucu kita, orang tua kita, mertua kita, ataupun adik kakak kita. Kita mau sama-sama berdoa kalau ada dari mereka yang belum mengenal Tuhan, kiranya mereka boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita juga mau berdoa supaya iman anggota keluarga kita boleh tetap terus tertuju kepada Tuhan. Dalam keadaan hidup yang baik, dalam keadaan hidup yang sulit, kiranya setiap anggota keluarga kita boleh terus bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya iman, pengharapan mereka boleh terus tertuju kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berikutnya mari kita mau sama-sama berdoa untuk saudara seiman kita sesama anggota jemaat Gereja Beritakan Injil. Kita mau sama-sama berdoa agar iman percaya jemaat terus bertumbuh kepada Tuhan. Saudara, boleh kita menyebutkan 1-2 nama sesama jemaat bergereja di Gereja Beritakan Injil. Khususnya di masa pandemi ini gereja tidak membuka ibadah secara tatap muka. Kiranya nama-nama yang kita doakan terus boleh bersandar, beriman, terus percaya kepada Tuhan. Kalau keadaan mereka hari ini dalam keadaan yang baik, kiranya Tuhan boleh terus menolong iman percaya mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Kalau saudara-saudara seiman kita ada dalam keadaan yang sulit, kiranya kita mohon Tuhan menolong mereka. Dan bahkan iman percaya mereka boleh terus bertumbuh mengenal Tuhan melalui segala kesulitan yang mereka alami saat ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Saudara-saudara, saat ini dunia sedang diterpa angin sakal COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Tuhan menolong setiap pemilik-pemilik usaha, pemilik-pemilik toko, para karyawan-karyawan, para pekerja, para buruh, para tenaga medis, juga setiap rakyat di seluruh dunia. Kita semua memiliki daya tahan, ketangguhan melalui musim dingin panjang COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan setiap hari yang kita butuhkan, serta hikmat bagi seluruh dunia ini dalam melewati dan menyelesaikan COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan orang-orang yang namanya tadi kami sebutkan. Tuhan juga bersama dengan kami melewati segala keadaan hidup kami. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang sulit, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan setiap kami. Terima kasih untuk waktu berdoa malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, perjalanan kita mengikut Tuhan tak selalu ada di jalan yang penuh bunga dan kesenangan. Banyak kali kita ada di jalan yang berbatu, gelap, serta mendung. Saat melewati jalan berbatu, jalan yang gelap, jalan yang mendung, saat angin sakal menerpa hidup kita, mari kita ingat untuk terus berseru kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita saat kita memerlukannya setiap waktu. Sampaikanlah isi hati dan seruan kita kepadanya. Menutup doa malam hari ini, kita pujikan sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu.
Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.